Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersatu hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersama dengan keluarga kami hari ini, kami memohon berkat Tuhan untuk menyertai kami di saat kami membaca firman-Mu, merenungkannya, dan berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus-Mu yang akan memimpin dan menyertai kami dan keluarga kami hari ini. Biarlah kami senantiasa merasakan sukacita dan damai sejahtera saat kami mendapatkan jamahan melalui firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini, kita akan mulai dari pembacaan yang pertama, dari Ulangan 31 ayat 1 sampai yang ke-9. Ulangan 31 ayat 1 sampai yang ke-9. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dimunahkan itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya lah kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan, dan kepada segala tua-tua Israel. Bacaan kita yang kedua diambilkan dari Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Markus pasal 13 ayat 33 sampai dengan 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta,
supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melakukan seluruh perintah Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Di awal renungan hari Minggu ini saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekarang. Sudah berapa kilokah kenaikan berat badan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saat ini? Sepertinya saya meskipun tidak bisa melihat secara langsung dari sini, sepertinya banyak yang tersenyum ya kalau ditanya tentang berat badan, kalau nimbang jarumnya semakin ke kanan. Demikian pula saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sejak saya hamil sampai usia kandungan saya 6 bulan, saya sudah naik kayaknya lebih kalau 7 kilo. Dan itu terbukti jika hari ini saya berkhotbah tidak memakai baju yang berkolar. Kenapa? Karena saya sudah mencoba dari kemarin sampai pagi tadi, ternyata sudah tidak ada yang muat baju berkolar saya. Sudah menjahitkan baju tetapi belum selesai. Apakah ada yang mengalami seperti saya? Sudah berganti ukuran baju, ukuran celana, karena kita sudah sering banyak melakukan aktivitas di rumah. Kita tentu akan mensyukuri meskipun berat badan kita naik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena apa? Itu membuktikan bahwa kita, saya dan panjenengan sami itu sama-sama telah memperhatikan kesehatan tubuh kita melalui asupan makanan. Makan jadi teratur, makan jadi lebih bergizi, dan juga kita sama-sama berusaha menjaga supaya tubuh kita tetap sehat. Kalau toh efeknya adalah berat badan tambah, ya kita syukuri saja, yang penting kita tetap sehat. Nah, kalau bagi ibu-ibu, saya juga ingin bertanya, sudah berapa macam resep makanan yang sudah dipraktekkan di dapur panjenengan saat ini? Ada yang sukses, tentu ada yang belum berhasil, tetapi tidak apa-apa. Kita akan coba lagi dengan resep-resep yang lebih baru lagi. Kalau untuk bapak-bapak, sudah berapa perkakas rumah tangga yang sudah dibereskan ataupun diperbaiki selama bapak-bapak ini ada di rumah? Saya juga percaya pasti banyak yang berhasil. Kalaupun belum berhasil, nanti dicoba diperbaiki lagi. Untuk anak-anak yang terkasih, saya juga percaya pasti sudah banyak keterampilan, hasil karyanya, hasil kreativitas yang sudah diciptakan, berhasil dibuat selama belajar di rumah. Karena kalau saya melihat postingan atau di unggahan status-status media sosial itu, dengan wajah sukacita anak-anak memperlihatkan hasil karyanya, kreativitasnya. Ternyata setelah sekian minggu kita berada di rumah dalam waktu yang panjang, kita menyadari bahwa terjadi banyak hal-hal yang baru yang sebelumnya mungkin belum kita pernah temukan selama ini.
Dengan situasi dan kondisi sekarang ini tentu berada di rumah dalam waktu yang panjang menjadi sesuatu yang mungkin sudah membosankan bagi kita, mungkin juga menjadi kesempatan dan peluang yang baik untuk kita beraktivitas bersama dengan keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun saat ini kita menghadapi hal-hal yang baru di tengah keluarga kita, aktivitas yang mungkin belum pernah kita lakukan, tetapi percayalah bahwa itu salah satu cara Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Hikmat itu kita terima saat kita memiliki ide kreativitas. Hikmat Tuhan itu kita terima saat kita peduli kepada kesehatan tubuh. Dan hikmat itu kita terima saat kita memiliki rasa syukur yang lebih besar daripada sebelumnya. Tetapi di balik itu, saat kita menghadapi hal-hal yang baru, tentu kita juga diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang mungkin mengkhawatirkan ataupun menakutkan. Misalnya, kita yang harus bekerja dari rumah, memakai perangkat-perangkat elektronik, media sosial, harus memiliki kuota yang selalu baik, menjaga sinyal di rumah kita supaya tetap on senantiasa. Ataupun kita yang khawatir sudah mulai jenuh dan bosan, sudah tidak ada lagi kreativitas, sudah mengalami keterbatasan untuk beraktivitas di luar, tidak lagi mendapatkan hiburan seperti nonton di bioskop, jalan-jalan di mal, berpergian ke tempat rekreasi, bahkan anak-anak kita mungkin sudah mulai menunjukkan gejala-gejala kejenuhan di rumah. Tentu itu menjadi salah satu dampak kita harus menghadapi situasi dan kondisi yang baru dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita yang mengalami itu, ternyata Yosua dan bangsa Israel pun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, harus mengalami situasi dan kondisi yang beda dari sebelumnya. Apa yang membedakan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh Yosua dan bangsa Israel pada waktu itu? Saat Musa akan meninggalkan mereka, dan Musa tidak lagi menjadi pemimpin bagi mereka. Kita belajar dari kisah Musa saat sudah cukup waktunya untuk memimpin bangsa Israel. Bagaimana cara Tuhan mengingatkan umat Israel untuk tetap beriman, untuk senantiasa teguh dan kuat hatinya. Dan kita diingatkan bahwa kita sebetulnya bisa melangkah dengan cara mengandalkan Tuhan dan meneguhkan pengharapan kita. Kita percaya Tuhan menyertai dan berjalan dengan kita. Musa tidak bisa dipungkiri sebagai salah satu nabi yang terpenting karena membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Musa yang pada waktu itu juga memiliki kelemahan. Di saat dia tidak taat kepada perintah Allah, maka Allah pun juga tidak menghendaki Musa untuk terus memimpin bangsa Israel sampai kepada tanah Kanaan. Musa pun harus berhenti saat di usia 120 tahun untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel dan digantikan oleh Yosua. Tetapi Musa di akhir kepemimpinannya, dia pun tetap memiliki tanggung jawab karena dia tetap ingin mengajak umat untuk beriman kepada Allah. Dan perkataan Musa ada 4 hal untuk bangsa Israel. Yang pertama, Musa selalu mengingatkan bahwa Tuhan Allah itu selalu menuntun mereka. Keluar dari tanah Mesir di padang gurun sekian puluh tahun sampai akan mencapai tanah Kanaan. Tuhan memimpin mereka. Yang kedua, Musa juga menyampaikan bahwa penggantinya yaitu Yosua supaya bangsa Israel menghormati, menghargai otoritas Yosua sebagai pemimpin mereka. Yang ketiga, Musa menyampaikan bahwa Tuhan akan menyertai mereka sampai masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Dan
Allah pun akan menyertai bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang diam di tanah itu. Yang keempat, Musa menyampaikan agar bangsa Israel tidak takut dan gentar, tetapi mau menguatkan dan meneguhkan hati. Dan berkali-kali Musa mengingatkan bangsa Israel dalam hal meneguhkan dan menguatkan hati mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari perkataan Musa, 4 poin tadi jelas bahwa di situ memang harapan Musa saat dia tidak lagi menjadi pemimpin bangsa Israel, umat tetap beriman kepada Tuhan. Umat tidak boleh takut dan tidak boleh gentar untuk menghadapi situasi dan kondisi yang baru dengan pemimpin yang baru. Karena Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan merengkuh mereka. Tuhan yang mereka andalkan mampu untuk berjalan bersama dengan mereka ke tanah Kanaan, memasuki kehidupan yang baru. Selain kita seperti Musa mengajak umat untuk tetap beriman dalam situasi kondisi yang berbeda, yang berubah, yang baru bagi kita. Hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita juga terus berjaga-jaga. Kita terus waspada. Seperti bacaan kita yang kedua, seruan Yesus, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Atau kalau mau disamakan, berwaspadalah. Menjadi seruan Yesus yang sederhana namun cukup keras. Karena apa? Karena Yesus ingin mengingatkan supaya umat pada waktu itu juga bersiaga, siap sedia terhadap kemungkinan datangnya akhir zaman. Beberapa ayat sebelumnya membahas tentang hal itu, supaya umat tetap berjaga-jaga, umat tetap berhati-hati, dan banyak rangkaian ayat-ayat di mana Yesus mengajarkan mereka untuk berhati-hati terhadap akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kita hadapi saat ini, yang kita temukan di sekeliling kita saat ini, menghendaki kita untuk tetap berjaga-jaga terhadap situasi dan kondisi saat ini. Dan bagian karya kita sekarang memang harus berwaspada, berjaga-jaga, kita jaga fisik kita jaga psikis kita jaga ekonomi kita. Bahkan berbagai pihak pun turut membantu kehidupan rakyat Indonesia saat ini untuk tetap bertahan dalam situasi dan kondisi ini. Praktek kehidupan kita saat ini mengharuskan kita selalu berjaga-jaga. Tidak lengah, tidak sembrono demi keberlangsungan kehidupan kita bersama. Jika ada yang sembrono, jika ada yang lengah, jika ada yang tidak taat, maka dampaknya itu akan buruk bagi kehidupan kita, bangsa Indonesia. Tentu di antara kita saya percaya tidak ada satu orang pun yang menginginkan untuk kita sakit saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tidak ada yang ingin jatuh dalam frustasi, depresi, stres, kehilangan harapan, putus asa. Tidak ada yang menginginkan kehilangan pekerjaan, terganggu perekonomian. Maka kita diajak selain kita beriman, kita tetap berjaga-jaga. Dengan pola hidup kita yang baru, mungkin kita berada di luar kebiasaan kita keluar dari zona nyaman kita. Mungkin kita harus masuk dalam kehidupan yang prihatin saat ini. Atau kita harus berhemat, kita harus taat aturan, kita harus mengendalikan pikiran kita supaya positif, dan kita harus saling menjaga perasaan kita. Inilah kewaspadaan kita. Inilah bentuk bagaimana kita berjaga-jaga, tetapi tetap dengan iman bahwa Tuhan menyertai kita. Selamat untuk terus beriman bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di tengah situasi dan kondisi yang baru, yang berubah, yang berbeda bagi kita sekarang. Dan semangat untuk terus berjaga-jaga. Kita jaga seluruh kehidupan kita. Mulai dari psikis,
mulai dari hati kita, fisik kita, perekonomian kita, keinginan kita, ego kita. Mari kita jaga bersama-sama. Kalau kita berani menjaga, maka setiap kehidupan bangsa ini akan terjaga jauh lebih baik. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Mari kita bersama bersatu hati di dalam doa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan, jika hari ini Tuhan meneguhkan dan menguatkan hati dan iman kami, seperti Tuhan juga pernah lakukan untuk bangsa Israel. Demikian pula bagi kami saat ini Tuhan. Kami percaya harapan masih ada saat kami mengandalkan Tuhan yang penuh kuasa. Kami percaya saat kami mengakui kuasa Tuhan melebihi kuasa apapun yang ada di dunia ini, maka kami tetap berpegang teguh dalam iman kami. Kami mengingat saat ini Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan Engkau menjamah dan memulihkan. Bagi seluruh pihak yang saat ini menangani pasien-pasien COVID-19, Tuhan Engkau memberikan kesehatan bagi mereka, baik tenaga medis, aparatur keamanan dan pemerintahan. Biar Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Bagi kami dan keluarga kami yang beraktivitas di rumah, Tuhan Engkau tetap mencukupkan segala kebutuhan kami. Jikalau kami saat ini terganggu dalam penghasilan, terganggu dalam pekerjaan kami, tetapi kami memiliki Tuhan yang kaya yang sanggup untuk mencukupi segala kebutuhan kami. Bangsa kami, bangsa Indonesia, kami menyerahkan pemulihannya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.
Bersama kita akan menerima berkat Tuhan yang memampukan kita untuk senantiasa beriman dan berjaga-jaga. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Segenap jiwa